Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kadzalika ni'mati sihhatil abdan hatta nastati' an nastami' fi hadzal majlis mubarak salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala hadan nabiyil karim al mustafa habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hadana li hadza ila siratal mustaqim siratis sa'adati wassalamati fid dunya wal akhirah amma ba'd. Masyarul muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberikan sehat wal afiat, diberikan nikmat iman dan Islam. Harapan kita semoga ibadah kita di bulan Ramadan dan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, para pendengar rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an marfu'an, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqah wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku jamin rumah di pinggir surga bagi siapa saja yang mau meninggalkan pertengkaran, meninggalkan perdebatan walaupun dalam posisi yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang mau meninggalkan kebohongan walaupun dalam keadaan bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu, dan aku jamin rumah di puncak surga bagi siapa saja yang mau memperbaiki akhlaknya. Ada 3 poin yang patut kita ambil hikmahnya, yang mana yang pertama yaitu Rasulullah menjamin rumah di pinggir surga. Ketika seseorang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permasalahan, baik secara individu dengan individu maupun dengan kelompok, maka biasanya suasana memanas dan kadangkala terluapkan emosinya atau mungkin keluar kata-kata yang tidak baik. Tetapi kita dianjurkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, problematika kehidupan tersebut dengan perkara-perkara yang baik, dengan solusi yang terbaik tanpa adanya pertengkaran. Inilah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan masalah dengan selesai dengan cara yang baik, dengan solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang mau memperbaiki akhlaknya, yang mau meninggalkan kebohongan walaupun dalam keadaan bercanda. Suatu ketika ada seorang perempuan tua yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya bisa masuk surga. Maka Rasulullah pun sambil tersenyum berkata, la yadkhulul jannah ajuzun, tidak akan masuk surga orang yang sudah tua. Maka seketika perempuan tua tersebut pun menangis, dan Rasulullah pun menyuruh sahabat untuk menjelaskan maksudnya, bahwa apa yang disampaikan Rasulullah adalah candaan yang ada unsur kebenaran. Kenapa? Karena semuanya nantinya di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan muda kembali. Ketika di dunia usianya tua 70 atau 60 tahun, nanti ketika di akhirat akan dimudahkan kembali sehingga apa yang disampaikan Rasulullah itu benar adanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu, dan aku jamin rumah di puncak surga bagi siapa saja yang mau memperbaiki akhlaknya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik yang kita bisa ambil hikmahnya, ambil bagaimana suri tauladan beliau ketika berhadapan dengan orang banyak. Ada sebuah kisah, yaitu sahabat Zuhair bin Haram, orang yang cinta kepada Nabi,
orang miskin beliau, tetapi saking cintanya kepada Nabi, setiap bertemu dengan Nabi beliau memberikan hadiah kepada Nabi. Karena orang miskin hadiahnya tidak seberapa. Suatu ketika Zahir ini datang ke rumah Rasulullah, tetapi di sana tidak didapati Rasulullah sedang keluar. Dikatakan oleh istrinya bahwa Rasulullah sedang keluar, maka Zahir pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pasar untuk berdagang. Beberapa saat kemudian Rasulullah pun datang. Disampaikan oleh istrinya tadi, Zahir datang ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun tergopoh-gopoh langsung mencari. Ada apa Zahir mencarinya? Inilah contoh akhlak Rasulullah. Kalau kita analogikan, misalnya ada orang yang kaya raya, seorang pejabat ditemui orang miskin, oleh orang yang miskin misalnya, kemudian istri pejabat tersebut atau orang yang kaya menyatakan atau menyampaikan bahwa tadi ada si fulan datang, maka bisa jadi dikatakan biarkan saja, nanti kalau dia butuh dia pasti akan kembali lagi. Mungkin dia butuh minta sumbangan atau mungkin mengajukan proposal. Tapi Rasulullah SAW, pemimpin umat, pemimpin negara, mencari Zahir yang tadi datang ke rumahnya sampai ke pasar. Tidak cuma seperti itu. Rasulullah pelan-pelan kemudian merangkul Zahir dari belakang. Sampai Zahir pun kaget, siapa yang merangkulku? Dan Rasulullah mengatakan dengan candaannya, "Mayashtari hadzal 'abd?" Siapa yang mau membeli budak ini? Maka Zahir pun kaget, siapa orang yang ingin menjualnya? Maka orang yang di depannya pun tersenyum, sehingga Zahir pun santai karena orang yang merangkulnya pasti orang yang sedang bercanda. Dan candaan Rasulullah ini benar adanya. Setiap dari kita adalah Abdullah, budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah ditengok oleh Zahir, ternyata orang yang merangkulnya adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahir bertanya, "Ya Rasulullah, apakah benar engkau ingin menjualku? Maka jika engkau menjualku, engkau dapati hargaku sangat murah karena aku adalah orang yang miskin." Maka Rasulullah pun menyampaikan, dalam pandangan manusia engkau murah, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala engkau mahal karena engkau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah salah satu contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan siapapun, ditemui siapapun, beliau langsung tanggap. Idza da'ahu miskinan ajabahu ijabatan muajjalah. Maka ketika kita ditemui oleh siapapun, kita harus memperlakukannya, melayaninya dengan baik. Siapapun yang bertamu, siapapun yang mau berkawan dengan kita contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kadangkala ketika ada seseorang yang mungkin merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya mempunyai jabatan, kadangkala diajak salaman saja merasa dia lebih baik, merasa tidak pantas saya salaman dengan dia orang miskin. Maka sebaiknya kita mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan fi taatillah, menjadikan kita dalam menghadapi masalah diselesaikan dengan cara yang baik tanpa adanya perdebatan, dan semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan ketika kita menyampaikan sesuatu ada unsur kebenaran di dalamnya, dan semoga selalu kita diberikan hidayah oleh Allah untuk berusaha memperbaiki akhlaknya. Jika syahadat sebagai tiket seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka syahadat tidak cukup jika tidak diiringi dengan amal soleh, dengan ibadah, khususnya rukun Islam, sholat dan lain sebagainya. Tetapi syahadat sholat juga tidak cukup jika tidak diiringi dengan akhlakul karimah. Maka semoga kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa berinteraksi dengan seseorang dengan akhlak yang baik, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah petunjuk hidayah, dan semoga kita semua bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga nantinya ketika dipanggil oleh Allah kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan.
Atlubu minkumul afwa ala zallati lisani wa atharatil kalami wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.